Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan apa itu proses asesmen komunitas dan konsep dari pemetaan komunitas. Sebelumnya, perkenalkan, kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama adalah Inani Safaroh Aulia, kemudian saya sendiri Rizaldo, dan juga yang terakhir Muhammad Fani Armanto. Pengertian asesmen komunitas. Asesmen komunitas merupakan suatu deskripsi sebuah komunitas dan orang-orang dengan tujuan mengidentifikasi kebutuhan komunitas dalam menyediakan pelayanan yang memadai terhadap kebutuhan tersebut. Sumber lain mendefinisikan asesmen komunitas sebagai suatu proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan informasi mengenai kebutuhan masyarakat dan besarnya kapasitas atau kekuatan yang ada di masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam suatu program perencanaan, asesmen komunitas merupakan bagian terpenting karena fokusnya bersumber dari komunitas. Pengumpulan data tidak harus luas tetapi harus cukup untuk mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas dalam mendukung perencanaan keputusan. Dalam hal ini harus dipertimbangkan beberapa kondisi yaitu budaya, ekonomi, dan fisik yang membentuk masyarakat. Proses asesmen komunitas mengumpulkan data yang terdiri dari kuesioner, forum group discussion, wawancara, dan observasi. 2. Mengidentifikasi atau menganalisis permasalahan. 3. Menarik kesimpulan diagnosa. 4. Melaporkan hasil yang akan dijadikan sebagai acuan dalam membuat rancangan intervensi. Pemetaan komunitas. Pengertian pemetaan komunitas menurut Leiden merupakan suatu proses untuk membuat representasi geografis dan spasial dalam bentuk grafis, bukan secara lisan yang mana di dalamnya terangkum segala sesuatu yang terjadi di dalam masyarakat. Pemetaan komunitas memungkinkan masyarakat dapat membuat sebuah peta untuk mengekspresikan cerita kehidupan dan tempat asal mereka. Bisa dikatakan juga bahwa pemetaan komunitas ini merupakan proses pembelajaran untuk memahami kondisi masyarakat serta untuk melakukan sebuah perencanaan tindakan yang sebaiknya itu dilakukan untuk memperbaiki kondisi masyarakat atau untuk mendorong kemajuan masyarakat. Selanjutnya adalah pengertian pemetaan komunitas. Sebelumnya perlu diketahui bahwa hasil akhir pemetaan komunitas ini dapat menjadi dasar dalam penentuan bentuk pemberdayaan yang akan dilakukan pada komunitas atau pada masyarakat tertentu. Dan umumnya itu pemetaan komunitas dilihat untuk melihat potensi atau peluang yang dapat dikembangkan dari sebuah kelompok masyarakat. Jadi hasil pemetaan yang dilakukan nantinya jadi kayak dasar buat nentuin upaya apa atau pemberdayaan yang seperti apa yang mungkin bisa dikembangkan dalam sebuah kelompok masyarakat tersebut. Oke. Selanjutnya adalah pengertian pemetaan komunitas menurut para ahli. Jadi menurut McMurtry, pemetaan sosial adalah pembuatan profil, potret, ataupun gerakan dari suatu masyarakat. Jadi menurutnya itu pemetaan sosial dapat didefinisikan sebagai suatu proses penggambaran masyarakat
yang di dalamnya itu melibatkan pengumpulan data dan informasi masyarakat terutama dalam hal profil dan masalah sosial. Kemudian menurut Chamber, pemetaan sosial merupakan proses pengumpulan dan penggambaran data serta informasi yang mencakup potensi dan kebutuhan masyarakat berikut permasalahan yang dihadapinya. Jadi menurut Chamber itu pemetaan sosial mencakup berbagai aspek yang ada dalam masyarakat seperti aspek sosial, aspek ekonomi, aspek kelembagaan dan lain sebagainya. Dan kemudian menurut Saviolin dan kawan-kawan, pemetaan sosial itu merangkum analisis multifaktor yang kompleks dalam fenomena sosial seperti masalah sosial terkait interaksi, tingkat pengangguran, tingkat keamanan wilayah, kesadaran lingkungan, dan lain sebagainya. Dan istilah pemetaan sosial itu sendiri sering ya digunakan dalam berbagai konteks gitu. Tapi yang paling tepat disebutkan bahwa pemetaan sosial itu merupakan suatu alat yang sangat efektif untuk mengidentifikasi hubungan spasial yang tidak lain juga merangkum kehidupan sosial warga yang tinggal di wilayah tersebut. Kemudian menurut Gunawan, pemetaan sosial merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk memahami kondisi sosial dari masyarakat lokal gitu. Nah, hal terpenting dalam melakukan pemetaan sosial yaitu dapat melakukan mapping bentuk sosial antara kelompok yang menyangkut baik hubungan asosiatif ataupun disosiatif gitu. Kemudian objek terakhir dalam tahapan pemetaan sosial itu nggak hanya sekedar tahu hubungan masyarakat, tapi juga berusaha buat memahami dan dapat menghubungkan asosiatif dan disosiatif gitu. Terjadi sekitar serta faktor pendukung dan penghambat yang ada, jadi bisa diperoleh gitu solusi dan rencana yang baik dalam penguatan hubungan yang sudah ada ataupun mengatasi hubungan yang disosiatif. Rencana mengatasi hubungan atau penguatan hubungan sosial ini selanjutnya dilakukan pada tahap perencanaan sosial. Jadi intinya mapping adalah kita paham dan berusaha buat memahami gimana hubungan-hubungan asosiatif dalam kelompok masyarakat ataupun juga hubungan disosiatif dalam masyarakat, dan outputnya kita bisa membuat perencanaan dari hubungan-hubungan yang kita susun sebelumnya gitu. Selanjutnya itu tujuan dari dilakukannya pemetaan sosial sendiri. Jadi pemetaan sosial sendiri itu seperti yang sebelumnya udah saya jelasin, bertujuan untuk yang pertama mengetahui wilayah calon sasaran program. Jadi dengan melakukan mapping, dengan melakukan pemetaan sosial, si perencana yang akan melakukan intervensi komunitas nanti sebelumnya dia harus tahu dulu gitu, mengetahui wilayah calon yang akan disasar dulu, karena itu yang paling penting ketika akan melakukan intervensi. Nah, yang kedua, tujuan melakukan mapping adalah untuk mengetahui kondisi dan atau karakteristik masyarakat calon sasaran program. Nah, dengan dilakukannya mapping tadi itu kan jelas tujuannya buat memahami karakteristik dari masyarakat calon sasaran program gitu kan, serta memahami kelebihan kekurangan dari masyarakat tersebut gitu. Nah, tujuannya apa? Kenapa kita harus mengetahui kelebihan kekurangan, mengetahui karakteristik, mengetahui kondisi dari masyarakat calon sasaran program? Tujuannya adalah untuk yang ketiga ini, jadi sebagai dasar dalam menyusun matriks perencanaan kegiatan program yang sesuai dengan potensi serta permasalahan yang ada pada wilayah calon sasaran program. Jadi sangat jelas kan maksudnya dalam dilakukannya mapping itu, yang pertama kita akan tahu bagaimana wilayah calon sasaran program. Kemudian yang kedua, kita akan mengetahui kondisi dan karakteristik dari masyarakat calon sasaran yang nantinya
Dua hal tersebut akan menjadi dasar bagi penyusunan metrik perencanaan kegiatan program yang sesuai dengan potensi permasalahan yang ada. Jadi akan sesuai gitu, runtutannya jelas, dan dengan adanya mapping itu kita jadi bisa melihat permasalahan secara lebih ringkas dan sistematis gitu, karena kan bentuknya mapping. Manfaat pemetaan sosial. Yang pertama yaitu menampilkan data-data letak komunitas, infrastruktur, kependudukan, kelompok bahasa, pola kesehatan, kekayaan, dan sebagainya. Manfaat yang kedua yaitu mengidentifikasi kelompok sosial yang berbeda menggunakan kriteria yang ditetapkan secara lokal dan menilai distribusi aset di seluruh kelompok sosial. Yang ketiga yaitu mendalami pengetahuan dan persepsi komunitas. Yang terakhir, mempelajari tentang lembaga sosial dan pandangan komunitas yang berbeda terhadap lembaga-lembaga sosial tersebut. Selanjutnya yaitu proses atau langkah pemetaan sosial. Jadi di sini terdapat 5 langkah pemetaan sosial. Yang pertama itu memilih dan menentukan objek analisis. Pemilihan ini didasarkan pada pertimbangan rasional dalam arti realitas yang dianalisis itu merupakan masalah yang memiliki signifikasi sosial dan sesuai dengan visi atau misi komunitas. Langkah yang kedua yaitu pengumpulan data atau informasi penunjang. Untuk dapat menganalisis masalah secara utuh, maka perlu didukung dengan data dan informasi penunjang yang relevan dan lengkap, baik itu melalui dokumen, media massa, kegiatan observasi, maupun investigasi langsung di lapangan. Langkah selanjutnya yaitu identifikasi dan analisis masalah. Identifikasi dan analisis masalah ini merupakan tahap menganalisis objek berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Pemetaan beberapa variabel seperti keterkaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama dilakukan pada tahap ini melalui analisis secara komprehensif diharapkan dapat memahami substansi masalah dan menemukan saling keterkaitan antara aspek satu dengan yang lain. Langkah yang keempat yaitu mengembangkan persepsi. Jadi, setelah diidentifikasi dengan berbagai aspek yang mempengaruhi atau terlibat dalam masalah, selanjutnya yaitu dikembangkan persepsi atas masalah sesuai cara pandang yang objektif. Pada tahap ini akan muncul beberapa kemungkinan implikasi konsekuensi dari objek masalah serta pengembangan beberapa alternatif sebagai kerangka tindak lanjut. Kemudian langkah terakhir dari pemetaan sosial yaitu menarik kesimpulan. Pada tahap ini telah diperoleh kesimpulan tentang akar masalah, pihak mana saja yang terlibat, pihak yang diuntungkan dan dirugikan, akibat yang dimunculkan secara politik, sosial, atau ekonomi, serta paradigma tindakan yang bisa dilakukan untuk proses perubahan sosial. Oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.